Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita rahmat dan karunia yang begitu besar, diiringi pula dengan malam ini dengan suasana yang sangat sejuk ya, karena barusan hujan turun dan sudah berhenti. Mudah-mudahan iman yang mengalir di dalam dada kita terus dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan ke haribaan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersolawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah para sahabat Tobi, alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Wa'ngah pada kesempatan kali ini. Insya Allah yang menjadi judul diskusi kita adalah mengenai pengajuan permintaan. Sebenarnya hampir sama, ada kemiripan ya dengan judul yang ada. Tapi sebelumnya marilah kita buka diskusi kita dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah para sahabat Tobi, untuk yang pertama kita akan coba diskusikan dulu ya apa yang dinamakan dengan pengajuan. Pengajuan itu kan ibaratnya itu adalah menyampaikan apa yang disampaikan, tentu ada hal-hal tertentu yang akan kita ajukan. Sedangkan permintaan ini adalah merupakan satu permohonan, atau kalau di dalam bahasa Arab bisa juga kita sebut dengan identiknya yang kita lakukan sehari-hari itu adalah doa, yaitu berarti meminta, bisa juga meminta tolong, bisa juga tentu ada isinya dengan apa yang kita minta tolong. Dengan secara luas berarti meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai suatu hal atau banyak hal, yang penting ada isi dari permintaan itu. Sebagaimana yang telah Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah di ayat yang ke-6 dan ke-7, insya Allah nanti akan kita diskusikan. Lantas kenapa ayat dan 6-7 ini selalu kita baca berulang-ulang di dalam sholat yang kita lakukan setiap harinya? Atau kira-kira sadarkah kita kenapa Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu membaca ayat 6 dan 7 ini dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam sholat? Nah, sahabat Tobi, sebagai pembahasan dari 6 dan 7 ini, kita coba buka dalil dalam surah Al-Fatihah yang tadi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, yang pertama adalah ihdina, tunjukilah kami. Sirat berarti jalan, mustaqim berarti jalan yang lurus. Sedangkan di ayat yang ketujuhnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Waladdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Nah, dan ini ada bersesuaian dengan ayat yang lain yang tercantum di dalam Al-Quran yang sering kita baca. Mungkin Allah mengulang-ulangnya juga di dalam Al-Quran, yaitu wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, kita coba koneksikan firman Allah tadi kepada ini ya, satu persatu dari ayat yang 6 dan 7 karena ada kaitannya nantinya. Kita mulai dari ayat yang paling terakhir, backward, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kita coba di 7.3, yaitu dollin berarti sesat. Nah, untuk memahami mengenai sesat ini, tentu
kita harus mengenal terlebih dahulu mengenai sejarah dan asal muasal manusia pertama. Karena itu berkaitan erat dengan Nabi Adam alaihissalam, sang khalifah yang Allah ciptakan. Awalnya Nabi Adam itu adalah ingat dengan apa yang diperintahkan Allah. Tetapi karena memang Nabi Adam itu dikhususkan Allah sebagai percontohan bagi manusia, maka Allah memberikan juga kelemahan-kelemahan dan kekurangan kepadanya. Nah, di sini Nabi Adam lalai dengan perintah Allah. Akibat kelalaiannya itu maka dia tersesat. Dan tentu manusia tadi ketika paham kalau dia sesat, maka dia harus berzakat. Zakat ini kan artinya di sini mensucikan, membersihkan, mencari jalan keluar, solusi dari kenapa dia bisa tersesat. Nah, Nabi Adam itu teknik yang dilakukannya itu dengan cara berhijrah. Berhijrah apa mungkin berjalan aja? Tidak. Berhijrah dia terus belajar, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Bergerak dari satu pemikiran ke pemikiran lain hingga dia menemukan apa yang harus dicapainya. Nah, yang kedua adalah mengenai maghdub di 7.2 yang di sini. Keadaan manusia itu memang betul-betul dimurkai Allah, tetapi semurka-murkanya Allah tetap ditahannya. Artinya memberikan kesempatan kepada si manusia. Apa yang kira-kira membuat Allah itu menjadi marah terhadap manusia. Nah, disinilah kembali si manusia itu ya perlu belajar. Nah, tentu kita harus paham juga bahwa banyak amanah-amanah yang telah Allah amanahkan kepada manusia itu ya, terutama tentunya mengenai harta. Tentu harus kita berikan, ada hak orang lain di situ, dan juga kepada ini ilmu pengetahuan yang ada pada diri kita itu kita sampaikan sebagai zakat. Nah, gunanya di situ adalah untuk menahan murkanya Allah. Nah, ketika itu sudah kita sampaikan, apakah sudah cukup? Ya, belum tentu juga. Tetapi memang betul-betul kita di situ harus tetap merasa bahwasanya kita itu adalah tetap dalam maghdub, dalam posisi dimurkai. Nah, baru masuk kita kepada 7.1 yaitu an'amta, yang telah engkau beri nikmat. Nah, kita sudah sering mendapatkan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Terakhir yang kita ucapkan itu hanya sebatas alhamdulillah, Allah telah memberikan ini kepadaku. Tetapi sadarkah kita bahwa ternyata nikmat tertinggi yang diberikan Allah kepada manusia itu adalah iman. Artinya rasa yang diberikan Allah kepada si manusia. Nah, koneksinya adalah bahwasanya nikmat itu berarti adanya komunikasi antara si manusia dengan Tuhannya, adanya rasa merasakan gitu. Nah, itu dilambangkan dengan puasa yang sering kita lakukan. Bukankah dalam puasa itu antara seorang hamba, antara si manusia dengan Tuhannya. Nah, di ayat yang ke-7 ini merupakan isi permintaan manusia yang harus disampaikan, yang harus diajukan kepada sang pemiliknya. Inilah yang harus diajukan yang tiga itu, mulai dari dholin, maghdub, dan an'amta. Itu kebanyakan adalah manusia, keadaan ataupun posisi manusia. Nah, sekarang apa hubungannya dengan ayat yang ke-6 dalam surat Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ihdina berarti kan di sini adalah permintaan yang kuat oleh seorang hamba kepada Tuhannya. Kalau boleh kita bilang di sini permintaannya itu adalah antara rasa takut dan harapan. Takut tak diterima, tak disaksikan. Harapan karena ada yang dibawa. Masalahnya si manusia tadi membawa 3 bahagian yang harus diajukan kepada Tuhannya. Tetap dengan Tuhan, tolonglah Tuhan, aku membawa ini Tuhan, 3 permintaan kepadamu. Nah, disinilah kesadaran si manusia. Tapi tetap Allah dengar. Kenapa? Karena sini di ayat yang ke-7 tadi si manusia sudah belajar di situ. Sudah disadari mengenai keadaan dirinya. Maka Tuhan berikan satu jalan. Ihdina sirat, dikasih Allah jalan. Berarti kan jalan keluar dari seluruh permasalahan.
Berat kita mau melangkah ke sesuatu, kalau nggak ada jalan ya susah juga. Tapi dengan adanya jalan, berarti untuk menyambungkan. Nah, istilah sirat di sini ada kaitannya dengan sholat. Sholat itu adalah penghubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka permintaan yang tiga ini kita bawakan ketika di dalam sholat untuk mengajukan proposal kepada Allah. Nah, gunanya apa? Paling tidak supaya adalah ahli saksi atau Allah menyaksikan apa yang telah kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ayat yang ke-6 itu adalah merupakan pengajuan manusia, proposal manusia kepada Tuhan, sedangkan ayat yang ke-7 ini adalah merupakan isi dari proposal manusia kepada Tuhannya. Sahabat Tobi, nah, setelah kita mendengarkan diskusi kita pada kesempatan kali ini, mestilah timbul satu kesadaran kepada kita bahwasanya keadaan kita dan juga permintaan kita, karena judulnya pun pengajuan dan permintaan. Sahabat Tobi, sebagai kesimpulan, pengajuan itu berarti menyampaikan, permintaan berarti isi ataupun doa atau harapan yang kita sampaikan kepada Allah. Sedangkan konklusi yang kedua adalah mengenai ayat 6 dan 7, ada hubungannya, ada kaitannya. Ayat 7 itu merupakan zakat, sedangkan ayat yang ke-6 itu merupakan sholat ya. Nah, itulah kira-kira sahabat Tobi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ayo sama-sama kita belajar untuk memahami dan sekaligus mempraktekkan apa yang kita diskusikan. Kepada Allah juga kita minta tolong, segala silap dan kata mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita tutup diskusi kita pada kesempatan kali ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.